Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita beribadah dengan cara yang luar biasa. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi. Saya percaya ada rencana baik yang Tuhan sedang rencanakan bagi kita sekalian. Dan saya berharap bahwa Anda sekalian tidak berkurang nilai ibadahnya dengan ibadah yang cara seperti ini. Mari kita akan baca bersama-sama di dalam Keluaran pasal 7 ayat yang ke-14 sampai 16. Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai dengan 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Fir'aun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Fir'aun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang tanganmu, di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Amin. Saudara, dari ayat yang kita baca, ada poin yang penting yang kita perlu perhatikan. Tuhan atau Allah begitu seriusnya berusaha untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan atau Allah berusaha untuk membawa orang Israel lepas daripada perbudakan, lepas daripada tekanan, dan dibawa menuju kepada suatu kebebasan. Tuhan ingin memerdekakan orang-orang Israel, orang-orang Ibrani itu. Tuhan ingin memberikan kemerdekaan. Namun di balik keinginan Tuhan untuk memberikan kemerdekaan, yang namanya Fir'aun ini sungguh luar biasa. Dia mengeraskan hatinya, dia juga berjuang dengan sungguh-sungguh untuk bisa menekan supaya bangsa Ibrani ini, orang-orang Israel ini tidak mengalami kebebasan, tidak mengalami kemerdekaan. Dan poin yang perlu kita perhatikan pula adalah kaitan antara kemerdekaan, kebebasan ini dengan yang dikatakan ibadah. Jadi kemerdekaan Tuhan usahakan bagi orang-orang Israel. Untuk apa? Supaya mereka boleh beribadah kepada Tuhan dengan leluasa. Jadi saudaraku, pembebasan yang Tuhan lakukan bertujuan untuk supaya umat Israel boleh menjalankan ibadahnya dengan lebih leluasa. Berbicara tentang ibadah, apa sih ibadah itu menurut Anda kira-kira? Memuji Tuhan, menyanyi, berdoa, atau apa saja? Apa yang Anda katakan tentang ibadah menurut kesimpulan Anda? Tapi mari kita perlu simak dengan lebih sungguh-sungguh, saudara. Ibadah itu di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-35 ayat 1 sampai 3. Kejadian 35 ayat 1 sampai dengan 3. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu.
Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku." Jadi, saudaraku, ibadah, Tuhan ingin supaya Yakub beribadah. Tuhan mau saat Yakub ada di rumah Laban, Tuhan berfirman supaya Yakub kembali ke Betel. Apa Betel? Tempat apakah Betel itu? Betel adalah tempat di mana Tuhan menampakkan diri. Tempat di mana Tuhan memberikan jawaban pada Yakub pada saat dia berada dalam kesesakan. Jadi, saudaraku, ibadah bukan hanya memuji, bukan hanya menyembah, bukan hanya berdoa, tapi ibadah pada hakikatnya adalah suatu tindakan mencari Tuhan untuk masuk di dalam hadirat-Nya, tinggal di dalam hadirat-Nya, dan bahkan lebih daripada itu mempersembahkan sesuatu untuk Dia, memuji, menyembah kepada Sang Pemberi hidup ini. Itulah sebuah ibadah, saudaraku. Dan karena beribadah ini, maka ada komunikasi, ada titik temu antara manusia yang dicipta dengan Sang Penciptanya. Jadi sebuah ibadah, sebuah tindakan ibadah adalah berusaha datang untuk mencari hadirat Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, dan lebih daripada itu mendengar pesan-pesan Tuhan untuk hidup ini. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Dari pesan-pesan inilah kita memperoleh tuntunan dan pimpinan dalam hidup ini. Untuk bisa beribadah ini, ternyata diperlukan sebuah pembebasan, sebuah kemerdekaan, bukan kemerdekaan yang palsu, tapi sebuah kemerdekaan yang hakiki. Ada orang secara fisik merdeka, fisiknya bebas, lari ke sana kemari, tapi hatinya, jiwanya tertekan dan terpenjara. Lebih lagi, ada yang spiritnya terpenjara, terikat dengan ikatan-ikatan terhadap spirit-spirit yang lain. Itulah sebabnya Yakub mengatakan kepada keluarganya, kepada semua keluarganya Yakub mengatakan, biarlah semua ilah-ilah lain dijauhkan daripadamu. Jadi saudaraku, untuk mencari Tuhan, Tuhan itu Allah yang cemburuan. Kita ini harus merdeka, merdeka secara hakiki, dan kemerdekaan yang hakiki, baik tubuh, jiwa maupun roh, kita betul-betul merdeka. Dan ayat menuliskan, jika anak itu memerdekakan engkau, maka merdekalah engkau sesungguh-sungguhnya. Artinya ada kemerdekaan yang sesungguhnya. Ada juga berarti kemerdekaan yang palsu. Kemerdekaan yang semu, merdeka yang di satu sisi saja. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kemerdekaan yang hakiki adalah sebuah kemerdekaan tubuh, jiwa, dan rohmu baik-baik saja. Dan mari saudara, kita mau mengizinkan Tuhan bekerja, bertindak, supaya kita jadi merdeka yang sesungguhnya. Saya punya rekan yang hari-hari ini karirnya menanjak sekali, tapi dia punya masa lalu yang kelam. Itu sebabnya ketika kita berkontak, dia bilang, siapkan bagiku, tim, aku mau doa pelepasan, aku mau dibebaskan, aku mau dimerdekakan, merdeka yang sesungguhnya. Jadi saudara,
keberhasilan secara fisik, keberhasilan secara profesi tidak menjamin kalau seseorang itu sudah merdeka. Seorang jadi merdeka kalau anak Allah itu sudah memerdekakan dia. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah, saudaraku, kalau kita tahu kita merdeka, kita beribadah, kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan sesungguh-sungguhnya. Itulah sebabnya ketika kita punya kesempatan beribadah, saudara, biarlah saudara mengkaji ulang. Ibadahmu sungguh-sungguh, ibadahmu ibadah yang sejati, engkau sudah merdeka dan ibadah, atau fisikmu saja beribadah, sementara jiwa dan hati dan pikiranmu dan juga spiritmu masih punya jalinan hubungan dengan yang lain. Mari izinkan Tuhan memutuskan hubungan itu dan Tuhan memberikan kemerdekaan yang sesungguhnya. Berbicara mengenai ibadah, saudaraku ya, ibadah perjanjian lama, tadi menurut Kejadian 35 dituliskan bahwa harus mendirikan mezbah. Dan di mezbah itu harus disembelih binatang, korban, dan lalu dibakar. Dan di atas mezbah itu, saudara, ibadah lama itu selalu ditandai dengan penyembelihan korban. Baik itu domba, kambing, ataupun juga mungkin burung merpati atau lembu, sapi. Tapi selalu ada tanda darah. Tanda darah ini, saudaraku ya, ternyata sangat bermanfaat. Dalam Keluaran 12 ayat 21 sampai 25, di situ dituliskan. Keluaran 12 ayat 21 sampai dengan 25. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini." Saudara, ketika tulah terjadi di Mesir, semua mengalami, ada mulai dari air menjadi darah sampai kata 9 tulah itu terjadi di Mesir. Di tulah ke-10 ketika anak sulung itu dibunuh semuanya. Anda tahu bahwa orang-orang Israel, orang-orang Ibrani itu terluput daripada tulah. Ketika Tuhan mengutus malaikat El-Maut, ketika Tuhan mengutus Abaddon, Apolion yang berjalan di tanah Mesir itu, semua sulung-sulung dari raja, anak raja sampai jelata, bahkan sampai pada binatang sekalipun, semua tidak ada yang terluput. Siapa yang terluput? Yang terluput adalah orang-orang yang memasang tanda darah di atas pintu rumahnya. Ketika malaikat El-Maut itu lewat dan melihat ada tanda darah, maka dilalui rumah itu dan tidak terkena petaka. Luar biasa.
Mengapa ibadah perjanjian lama yang butuh tanda darah? Tanda darah ini bermanfaat luar biasa karena lewat tanda darah inilah sebenarnya orang dilalukan dari kutuk. Orang dilalukan dari petaka. Orang dibebaskan dari maut dan memperoleh keselamatan. Bagaimana dengan keadaan di perjanjian baru? Hari-hari ini kita tidak perlu pergi ke pasar lalu membeli sapi, lembu, atau membeli domba jantan, mencari yang tidak bercacat, tidak bercela, atau yang tidak punya bisa mencari burung merpati untuk disembelih baru bisa beribadah kepada Tuhan. Hari-hari ini, di era perjanjian baru ini, tidak lagi perlu korban daripada binatang-binatang itu. Mengapa? Karena anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, sudah diberikannya bagi kita sekalian. Dia sudah dikorbankan sebagai tanda darah. Darah anak domba Allah yang mati di atas kayu salib di Bukit Golgota. Dia mati dan dia bangkit menang atas kuasa maut. Tanda itulah yang menjadi tanda bagi kita sekalian. Kitab Ibrani menuliskan bahwasanya sesungguh-sungguhnya dia mati sekali untuk sekalian dan untuk semuanya. Jadi saudara, ibadah perjanjian baru bukan membawa tanda darah binatang, tapi tanda darah anak domba Allah yang mana dituliskan bahwa tanda darah inilah yang memperdamaikan antara yang di bumi dengan yang di langit. Semua diperdamaikan, bukan dari kekuatan yang lain, melainkan lewat kuasa darah anak domba Allah yang sudah memberikan dirinya sebagai korban ketebusan atas segala pelanggaran kita sekalian. Lalu kita bilang apa? Kalau gitu ibadah perjanjian baru memang tanpa perlu tanda darah. Betul saudaraku. Anda tidak perlu tanda darah. Karena darah Kristus sudah menjadi tanda bagi kita sekalian. Apa artinya? Tidak lain, tidak bukan. Biarlah Kristus itu boleh hidup di dalam kehidupanmu. Sehingga hidupmu bukan kamu lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kamu. Ini berarti, saudaraku, tanda Kristus hidup di dalam hidup kita. Itulah yang menjadi tanda yang sebenarnya. Kita melayani untuk siapa? Untuk sesama, untuk rekan, untuk cari kepujian. Kita beribadah, kita berdoa untuk siapa? Untuk kepentingan kita. Sebetulnya bukan. Biarlah segala sesuatu yang kita kerjakan dalam putaran bumi ini, biarlah kita tahu yang kita kerjakan berlandaskan pada Kristus. Segala dari Dia dan bagi kemuliaan namanya. Itu sebabnya di Ulangan pasal 6, di situ dituliskan, biarlah firman-Nya, Kristus adalah firman. Dan firman itu hidup dan Kristus itu hidup. Hidup, biarlah firman hidup di dalam kehidupan kita. Firman yang hidup di dalam kehidupan kita itu akan membangkitkan satu aliran yang kuat. Di mana aliran inilah memancarkan kehidupan Kristus di dalam hidup ini. Saudara, kita perlu dalam keluarga, di Ulangan 6 dituliskan, dalam keluarga, di gerbang rumah ada tanda firman. Di pintu rumah ada tanda, juga di tangan dan juga di dahi. Apa artinya ini semuanya? Saudaraku, biarlah pribadi lepas pribadi. Pola pikir kita itu di dahi,
pikir kita berlandaskan pada Kristus. Tangan, perbuatan kita juga mencerminkan Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam satu rumah, saudara. Di situ juga pintu itu harus ada tanda Kristus. Itu sebabnya rumah-rumah saat ini kalau Anda beribadah di rumah, ya monggo-monggo. Tapi biarlah kesempatan ini Anda pergunakan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk mencari kebersamaan di dalam Kristus. Membenahi apa yang kurang di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga. Tidak kebetulan Tuhan izinkan ibadah rumah hari ini. Karena Tuhan mau supaya keluarga dalam Tuhan menjadi keluarga yang mencerminkan Kristus di dalam hidup kekeluargaannya. Sehingga di gerbang pun ada tanda. Apa maksudnya? Supaya kalau tetangga lewat, lingkungan bisa melihat bahwa ini loh keluarga Kristen yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Mereka menampilkan, mereka mencerminkan hidupnya, mencerminkan kasih Kristus di dalam kehidupan hari lepas hari. Jadi saudara, ibadah perjanjian lama ada tanda darah. Tapi ibadah perjanjian baru, biarlah senter hidup kita adalah Kristus. Sebenarnya mari kita bersama-sama introspeksi diri. Senter hidup Anda ini apakah saat ini? Usaha, kesuksesan, profesi, atau apa saja? Itu bukan cerminan. Tapi biarlah kita ini semuanya, kita mencerminkan Kristus dalam hidup kita. Kita boleh menampilkan Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Kristus tampil dalam kehidupan kita, saudara, sungguh sangat luar biasa. Kalau di perjanjian lama, kalau di zaman, di era Mesir, bagaimana Musa membawa bangsa itu keluar, luput dari semua bala. Anda setuju? Anda amin? Ya, semua bala, 10 bala, 10-10-nya, semuanya orang Israel, orang pilihan Tuhan itu dibebaskan. Mengapa? Karena yang rumahnya ada tanda darah, di situ terlewatkan semuanya. Semua terlewatkan. Hari-hari ini, Efesus katakan, hari-hari ini, hari yang sangat-sangat jahat. Menjelang hari Tuhan, petaka terjadi di sana sini. Ya, kemara bahaya terjadi di sana sini, saudaraku. Kegelapan terjadi di sana sini. Tapi mari kita semuanya, kita mau belajar supaya tanda darah di perjanjian lama kita jadikan hidup yang mencerminkan Kristus. Karena senter hidup kita adalah Kristus. Dari senter yang Kristus akan memancar keluar. Terus memancar keluar. Dan bagaimana bisa memancar keluar? Tuhan Yesus berkata kepada seorang perempuan Samaria di Yohanes pasal yang keempat. Dia katakan, kalau engkau tahu kepada siapa engkau berbicara, engkau tentu akan meminta air daripadanya. Karena ia akan memberikan air yang terus memancar. Air kebenaran itu akan terus memancar dengan sangat luar biasa. Dan saudaraku, kalau kita sama-sama sadar hari ini, kalau kita sama-sama tahu hari ini, hari yang jahat. Anda setuju kan? Hari ini, hari-hari yang sangat jahat. Karena menjelang kedatangan Tuhan, iblis pun melipat kali gandakan kerjanya. Ada banyak penyakit, ada banyak jenisnya macam-macam.
tingkat kejahatan itu juga berlipat-lipat kali ganda. Itu sebabnya mari semuanya kita ini, saudara dan saya, izinkan Kristus hidup di dalam hidupmu. Kristus hidup di dalam segala segi kehidupanmu, di profesimu, di tutur katamu, di pikiranmu, di perbuatanmu, supaya lewat Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita ini, maka segala kejahatan itu tidak berani menyentuh kita. Kejahatan-kejahatan itu lari daripada kita. Karena di mana ada terang, di situ gelap akan lari. Di mana ada Kristus, maka Kristus yang hidup itu, hidup berkemenangan ada di tengah-tengah umat yang dipilih dan umat ketebusannya. Saudara, mari semua kita belajar untuk mencari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Anda merdeka, Anda dibebaskan, kemerdekaan Anda sesungguh-sungguhnya tubuh, jiwa, dan roh. Dan Kristus hidup di dalam kehidupanmu. Sehingga karena kehidupan Kristus hidup di dalam kehidupanmu, bukan hanya fisik tampil seperti Kristus, tapi kemunafikan menguasai. Hari-hari ini banyak serangan terjadi. Saudaraku, roh najis merajalela. Di sana sini kenajisan. Iblis utus banyak utusannya. Tapi biarlah kita jadi cerdik seperti anak-anak terang. Ya, kita mau belajar untuk masuk di dalam sebuah ibadah yang sesungguhnya. Bukan hanya dengan tubuh, bukan fisik saja yang datang ke gereja, tapi jiwa kita berpikiran-pikiran Kristus. Dan spirit kita juga spirit Allah. Kita lihat manfaat kalau ada Kristus dalam hidup kita. Kalau kita ini hidup kita berpusat pada Kristus. Dan Kristus memancar melalui kehidupan kita. Maka saudaraku, di dalam Mazmur 91, banyak ayat dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Di situ dituliskan, saudara, kalau Kristus hidup di dalam kehidupanmu, maka Kristus itu akan menjadi pelindung. Kristus akan menjadi perisai. Kristus akan menjadi kubu pertahanan. Kristus akan menjadi kota benteng. Kristus itu akan melindungi dan menjagai kita dengan segenap kekuatan, dengan segenap kekuasaannya. Kita harus percaya. Kita percaya karena Dia Allah kita. Kita percayakan hidup ini kepada Dia. Dan kalau kita percayakan hidup ini kepada Dia, maka saudara, dalam segala perkara bukan kita lagi yang mengatur, tapi Kristus yang mengatur di dalam kehidupan kita sekalian. Nah, untuk itu biarlah kita berjaga. Spirit kita harus bersih. Karena Mazmur 24 menuliskan, siapa yang bisa naik ke gunung Allah? Siapa yang bisa bertahan di gunung Allah yang kudus itu? Dia adalah orang yang murni hatinya dan juga bersih tangannya. Perbuatan yang berimbang dengan hati nurani yang tulus. Tidak jomplang, tidak seimbang, tidak munafik, luar dan dalam berbeda. Tidak, tapi tangan bersih, hati murni, itu adalah ibadah kita yang kita bawa hidup ini seutuhnya, tubuh, jiwa, dan roh kepada Tuhan. Maka Mazmur 91 menuliskan, saudara, hari-harinya, hari yang jahat. Apa itu hari yang jahat di Mazmur 91? Di mana ada penyakit menular. Penyakit menular ini marah di siang hari.
Ya, kok aneh ya? Siang bolong, ada penyakit menular marah. Artinya dia tidak tunggu orang lengah. Enggak, saudaraku. Tanpa kelengahan, setiap kesempatan, setiap keadaan, dia antem kromo. Semuanya, saudara, diserang penyakit menular. Penyakit sampar itu memang tunggu pada malam. Panah, api si jahat. Ini siang atau malam? Siang, saudaraku. Panah api si jahat itu di siang bolong. Ya. Perangkap burung. Ya. Orang-orang yang munafik, orang-orang yang licik dengan macam-macam ulahnya itu semuanya terjadi. Tapi, saudara, ingat, biar sampar, biar penyakit menular yang marah-marah, kalau Kristus hidup di dalam kehidupanmu, maka akan dilalukan daripadamu. Itu sebabnya mari, biarlah kita semuanya boleh merasakan. Adakah Kristus sudah hidup di dalam kehidupan kita? Adakah Kristus itu sudah mewarnai hidup kita? Di segala profesi kita, segala keadaan kita, kita ini betul-betul sudah mewarnakan Kristus, memancarkan Kristus. Itu sebabnya mari cari dia selagi dia berkenan untuk ditemui. Karena ibadah tidak lain adalah mencari hadirat Tuhan. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Memberikan penghormatan, penyembahan yang sesungguhnya kepada dia. Ucapan syukur karena hidup kita adalah kasih karunia-Nya. Dan kita juga mendengarkan jawaban ketika kita mengalami persoalan dan kesukaran yang amat sangat. Cari Tuhan selagi dia bisa ditemui. Bagaimana mencari Tuhan? Bagaimana kita bisa mencari Tuhan? Yohanes 4 ayat 24 dikatakan. Karena Allah adalah roh. Cari dia dalam roh dan kebenaran. Mari kita bangun spirit kita dalam roh kebenaran. Dan karena ada Allah, maka kita semuanya dibebaskan. Bukan berarti kalau Anda dibebaskan, lalu Anda tidak perlu peraturan. Saudaraku ya, jadi kita tahu orang Israel yang terbebas, siapa dia? Dia yang menuruti aturan. Ada ketetapan, ketentuan dari Tuhan. Orang harus serumah. Kalau anggota keluarga itu kecil dengan tetangganya, dia harus menyembelih. Dan dia tidak boleh keluar rumah. Daging korban itu, malam itu juga harus terbakar habis. Ada ketetapan dan ketentuan. Siapa yang selamat? Dia adalah orang yang memperhatikan, menghargai segala ketetapan Tuhan. Salah satu ketetapan Tuhan adalah hormati pemerintahanmu. Karena pemerintah itu dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin dalam negaramu, dalam bangsamu. Kalau hari-hari ini pemerintah menyarankan kepada kita, ibadah di rumah saja. Hindari kerumunan, maka sebaiknya kalau kita anak Tuhan yang mencerminkan Kristus hidup di dalam hidup kita, biarlah kita juga menghargai himbauan pemerintah ini. Pemerintah mengadakan himbauan adalah untuk masyarakat, untuk rakyatnya semuanya. Biarlah kita hargai, jangan keloyongan ke mal, jangan kemana-mana, pergi seperlunya. Anda bukan harus dengan ketakutan, tapi Anda tahu menghargai. Anda tahu berjaga-jaga dan percayalah ketika Anda berjaga,
maka jaminan janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan pujian kita. Walau 1000 rebah di sisimu dan selaksa di sisi kananmu, maka bagi engkau akan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Anda bisa menyanyi itu? Ayo nyanyi bersama-sama. Anda di rumah bergandeng tangan dengan semua anggota keluarga. Anda percayai bahwa iman Tuhan itu, janji Tuhan adalah ya dan amin. Takkan pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Syara wara-wara wasikala malam-malam. Kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu lewat hidupku, tak pernah kau biarkan ku pergi langit tanpa suram. Awan gelap pun menghadang, Awan gelap pun menghadang, hadapi badai lewati gelombang. Lewati lembah, tak pernah kau biarkan diriku walau 1000. Ayo, mari Tuhan. Dunia boleh bergoncang dengan segala keadaannya. Penyakit menular boleh bermarah di siang bolong. Kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Kristus yang hidup dalam hidup kami. Kuasanya terpancar melalui kami. Tolong seluruh jemaat-Mu Tuhan. Semua jemaat Tuhan ditolong oleh Tuhan. Sikala malam-malam. Tolong keluarga demi keluarga. Hari ini Tuhan benahi hubungan mereka, supaya mereka boleh menaruh Kristus sebagai landasan hubungan dalam keluarga. Pribadi lepas pribadi, semua boleh beralaskan pada iman kepada Kristus. Demikian juga dalam hidup bertetangga. Biarlah kita juga boleh memancarkan Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Dan kami percaya Tuhan, lindungan-Mu, pertolongan-Mu, Engkaulah perisaiku, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah penolongku, Engkau pemelihara kami sekalian. Dan di dalam kuasa-Mu, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut, kami aman dalam lindungan Tuhan. Kami aman dijagai oleh Tuhan. Hinalama syikala malama syakala malama. Kalau orang lain kekurangan, hari-hari ini sekalipun ekonomi keadaan lockdown semua, Tuhan akan pelihara kami sekalian. Singa muda boleh mati kelaparan, tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan selalu beroleh berkat yang luar biasa dari Tuhan. Tolong jemaat-Mu Tuhan, kuatkan, teguhkan imannya, ajari kami menghargai ibadah. Selagi Tuhan berikan kami kesempatan, kami beribadah, kami sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya ibadah kami bermanfaat bagi hidup yang sekarang, juga akan hidup yang akan datang. Di sini di bumi,
dan juga keselamatan hidup yang kekal di surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.